Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang besar dan yang hebat bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati kami menjadi hati yang terarah, hati yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Kuduskan dan urapi setiap hati dan pikiran dan jiwa tubuh roh kami untuk berkenan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim News TV. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang ada di TV kabel boleh menonton ibadah kita untuk beberapa hari ke depan. Itu sebabnya mereka ada di sini melalui TV kabel Bapak Ibu. Kita berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. 3, 2, ya. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sekali lagi 3, 2, ya. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita bisa mengerti sangat mudah tentang apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan. Ada istilah orang Indonesia berkata, mulutmu harimau. Saya ulangi, istilah itu mulutmu harimau. Seorang pawang yang biasa menjinakkan harimau, dia akan disegani orang dan orang berkata, hebat sekali pawangnya. Tetapi ketika harimau yang selalu dijinakkan dan yang selalu bersama-sama dengan dia berbalik menyerangnya, maka Bapak Ibu, itu akan sangat membahayakan dan menerkam dia, maka dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Ada saatnya binatang-binatang itu bisa dikendalikan, ada saatnya tidak bisa dikendalikan. Sama dengan halnya kita pernah mendengar dan menonton di media elektronik, seseorang yang bawa ular ke panggung untuk dipertontonkan kehebatannya. Tanpa disadari, ular yang dibangga-banggakan, yang sudah biasa bersama dengan dia, tiba-tiba mematok dia, akhirnya sakit. Dan selanjutnya, dalam keluarga pun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai suami istri, setiap orang harus menguasai perkataannya, menjaga ucapannya, dan menjaga lidahnya. Sebab dalam keluarga, sebagai suami dan istri, kalau tidak menjaga mulut, maka akan ribut dan bahkan bisa menggiring ke arah KDRT. Biasanya kalau ibu-ibu bertengkar dengan suaminya, lalu dengan sebuah emosi yang sangat luar biasa, suami pun emosi. Dia berkata, ku tampar kau nanti. Lalu istrinya juga nantang, nah kalau berani kau tampar, tampar. Maka dengan sebuah emosi tak terkendali, si suami pun menamparnya. Plok. Si istri akhirnya nangis. Karena udah sangat benci dan dendam karena berulang-ulang, si istri pun melaporkan suami kepada polisi dengan tuduhan KDRT. Bayangkan, suami istri KDRT. Saya ulangi lagi. Suami istri KDRT. Saya berharap di GBC bulan ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Kalau seandainya ada, bertobatlah. Karena itu melanggar hukum negara dan hukum Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ucapan bisa mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan. Ketika seseorang itu salah ngomong terhadap orang lain, maka orang yang dingomonginya itu akan merasa dia benci dan akan bertanya-tanya, kenapa dia bilang seperti itu kepada saya? Dan dia akan bertanya-tanya, siapakah gerangan tersebut sehingga dia berani berbicara seperti itu kepada dia. Dan lalu dia akan bertanya, di mana tempatnya? Yang keempat, dia akan bertanya, siapa backingnya? Dan yang kelima, dia akan bertanya, apa pekerjaannya? Dia akan cari terus. Akibat sebuah perkataan yang salah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akibat suatu perkataan yang salah atau ucapan yang salah, orang yang bermitra bisa hubungannya, kemitraan itu putus. Karena kenapa? Itu gak cocok jadi mitra. Itu gak cocok jadi teman untuk bangun usaha. Masa kita yang pemodal yang terbesar, saham kita yang lebih banyak, loh kok dia saja yang ngatur? Kok dia yang lebih dominan? Lagian kata-katanya juga gak sopan. Tanpa dia pun aku bisa melanjutkan usaha. Udah, putus aja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jika kita menegur seseorang, tegurlah temanmu itu atau kelompokmu itu atau sahabatmu itu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijak, dengan ucapan yang elegan, yang tidak akan menyakiti hatinya, supaya dia tetap menjadi sahabatmu walaupun engkau telah menegur dia. Sebagai kewajiban sebagai sahabat menegur, tetapi menegur dengan cara yang baik dan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang sembarangan yang tidak terkendali akan dapat merusak citra diri kita sendiri, merusak popularitas kita, dan juga akan dipertanyakan konsistensi kita tentang sebuah kebenaran, sebuah kesejatian, sebuah ketulusan, ketika kata-kata kita menjadi kata-kata yang hambar. Karena itu setiap hari, setiap kali kita mau berucap, kita harus berpikir 12 kali berpikir dulu apa yang harus kita katakan, supaya dia jangan sakit hati. Apa yang harus kita ucapkan, supaya dia jangan terluka perasaannya. Karena lewat perkataan, perasaan orang lain akan bisa sakit dan terluka. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang sembarangan dan yang tidak terkendali, saya ulangi sekali lagi, akan membuat popularitas kita atau nama baik kita menjadi rusak dan berkata, kalau kita lihat rupanya itu cantik dia. Kenapa rupanya Eda? Iya, mulutnya itu loh, mulutnya. Kenapa mulutnya? Jabir kali. Bukan hanya jabir, lalu kenapa? Itu nggak tahu ngomong apa-apa. Menyakitkan kata-katanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah punya suami dan punya istri, izin tanya, pernahkah suami sakit hati dengan kata-kata istri? Barangkali di sini bisa dijawab ya, bisa tidak dijawab, berhikmatlah. Kalau memang lebih dominan istri itu, nanti takut di rumah Anda dicubit. Kau bilang gitu, bikin malu kau kan gitu ya. Tapi kenyataannya para suami pernah sakit hati dibuat oleh istri. Bukan hanya karena perlakuan, tetapi karena perkataan. Perkataan itu tajam, ibarat pisau yang menyayat. Perkataan itu menyakitkan. Karena perkataanlah seseorang, saya sudah katakan, berani membunuh. Karena perkataanlah seseorang bisa juga untuk merusak pekerjaannya. Karena perkataan yang menyakitkanlah, maka seseorang anak bisa kabur dari rumah. Karena perkataan yang menyakitkanlah, maka suami bisa pergi dari rumah. Karena perkataan yang menyakitkanlah, maka ibu mertua bisa minggat ke rumah kakak kita. Perkataan yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua kita adalah manusia yang cerdas berpikir. Dan manusia yang cerdas berpikir itu adalah orang yang mengerti
Bagaimana dia harus berkata-kata terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap rekan kerjanya, terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau dia adalah orang yang cerdas, dia akan tahu mengatakan apa-apa kata seorang yang cerdas. Orang yang cerdas akan mengatakan kata-kata buah kecerdasan. Orang yang cerdas akan menunjukkan pergaulan yang cerdas. Tapi orang bodoh akan menunjukkan hidup yang bodoh melalui perkataan dan perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat terakhir ini dalam sejak bulan Februari yang lalu, dunia digegerkan dengan virus corona. Bukan corona, bukan corolla, tapi corona. Hebat sekali Bapak Ibu. Virus corona. Minggu yang lalu begitu selesai ibadah, saya tetap salaman dengan semua jemaat. Tangan jemaat semua basah. Walaupun AC semua sudah seperti itu. Tapi karena jemaat terus bertambah, penuh sesak, jadi AC itu tidak memungkinkan lagi, tidak mencukupi. Lalu kemarin kita tambah 2 lagi AC. Nggak tahu sekarang gimana itu. Waktu salaman, saya merasakan semua tangan jemaat itu basah karena keringatan. Lalu setelah sampai di rumah, ibu berkata kepada saya, tadi ada jemaat yang protes, kenapa salaman? Saya bilang, kenapa salaman? Oh iya. Jadi saya tanya, kenapa dia berkata demikian? Gak tahu. Mungkin takut corona. Oh. Karena memang sudah banyak gereja yang tidak bersalaman lagi kalau mau pulang gereja. Waktu masuk dan waktu pulang tidak salaman lagi. Hanya salam sehati. Ada lagi salam kaki. Tas, tas, tas. Oh keren banget ya. Kayak mau disco ya. Tapi sebenarnya yang dilarang untuk salaman itu adalah di daerah di mana virus corona itu sudah terjangkit. Coba kalau saya tidak salaman nanti dengan ibu-ibu ini, lalu ibu-ibu mengulurkan tangan mau salaman, ibu mohon maaf corona, seolah-olah dia kan sudah tertular corona. Itu kan dalam pandangan, dalam pengertian. Nah cuma yang kita harapkan, mari kita hidup bersih. Kalau boleh setiap 1 kali atau sekali 2 jam kita cuci tangan. Atau kalau memang kita selalu bawa tisu. Atau kita jagalah kebersihan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita hanya menjaga. Sekarang susah dibedakan. Orang demam udah pada ketakutan sekarang. Karena takut corona. Banyak orang yang demam dan pilek, begitu panik pergi ke rumah sakit, pikirnya corona, tahu-tahu setelah diperiksa pilek dan demam biasa, pulanglah. Susah sekarang, apalagi di daerah kita ini belum ada yang kena corona. Dan belum tahu kita gimana gejala corona, kecuali kita lihat dari berita-berita. Namun kita tidak berharap corona itu sampai ke daerah kita. Kita berdoa dan kita jaga diri kita. Kita yang menjaga kesehatan kita, bukan orang lain. Saya ingin sampaikan, kitalah yang menjaga kesehatan kita, bukan orang lain. Orang lain tidak punya urusan dengan kesehatanmu, tetapi Anda punya urusan dengan kesehatanmu sendiri. Karena itu jagalah dirimu dengan baik-baik. Saya akan teruskan Bapak Ibu. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-6. Hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Kota Sibolga merayakan membuat acara dalam rangka perayaan HUT Sibolga Kota Sibolga. Dan perayaan itu dibuat di depan gereja kita, di Anggar. Macetnya luar biasa. Bayangkan Pak Tamrin yang harus khotbah, dia telat. Saya harus ngambil alih khotbah. Setengah saya khotbah, baru dia nyampe. Saya katakan kepada jemaat, baru kita mulai belajar macet. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Pengkhotbah 5 ayat yang ke-6.
3, 2, ya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah memurka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Setelah kita ngomong dan menyakiti hati orang, dan orang lain sudah nangis akibat kata-kata kita, lalu dengan mudahnya kita berkata, maaf ya. Lalu saya akan berkata, banang bojoloh tujang ho, lalu saya minta maaf. Kan begitu bahasa kasarnya. Kenapa gak kutinju dulu kau baru aku minta maaf? Kita sering berbuat seperti itu tanpa kita menyadari apa yang kita ucapkan itu melukai dan menyakiti hati orang. Perhatikan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Ya maaf ya, aku salah. Tapi bukan 1-2 kali. Kalau seperti itu, seperti 1-2 kali, maka masih cocok seperti apa dikatakan oleh penyanyi. 1 kali ku maafkan, 2 kali ku maafkan, tapi jangan sampai ke 3 kali. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaanmu? Orang dalam bekerja terkadang kesal dengan pekerjaannya. Pekerjaan apa ini? Nggak mau aku. Kita tetap lanjut kerjakan, tapi ngomongan kita berkata, aku nggak mau. Coba Anda pikir, kira-kira berkat apakah yang akan kita dapatkan dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan? Namun waktu kita bekerja, kita katakan, aku tidak mau dan aku tidak suka akan pekerjaan ini. Kira-kira masihkah kita mendapatkan berkat? Oh tidak. Kita otomatis yang pertama kita sudah kehilangan damai sejahtera. Nah lalu Bapak Ibu, ucapan kita itu atau perkataan kita menentukan apa yang akan terjadi terhadap diri kita sendiri. Jika kita katakan baik, maka baik. Jika kita katakan jahat, maka jahat. Dan jika kita katakan aku diberkati, maka kita diberkati. Dan jika kita katakan aku tidak diberkati, maka juga kita tidak mendapatkan berkat. Nah karena itu perkataan atau ucapan adalah buah dari kehidupan seseorang. Mohon maaf. Mohon maaf ya, 1000 kali mohon maaf. Mengapa saya berkata begini? Mohon maaf, 1000 kali mohon maaf, 1000 kali mohon maaf. Mengapa saya berani berkatanya? Babi doho. Coba Anda bayangkan. Kenapa saya tiba-tiba bisa ngomong seperti itu? Karena sudah ada kejahatan dalam diri saya, dalam hati saya terhadap orang tersebut. Kejahatan. Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang kita ucapkan itulah yang tanda, itulah bukti kepribadian dan kehidupan kita setiap orang. Jika kita berkata baik, maka baiklah hati kita, sudah pasti. Karena setiap apa yang diucapkan oleh setiap orang adalah bersumber dari dalam hati. Maka jikalau baik hatinya, maka hal yang baiklah yang akan diucapkannya. Tapi mohon maaf, ada orang yang berkata, aku kan seluruh, aku kan iseng. Coba orang lain seluruh dan iseng, dengan cara Anda bicara kepada Anda, dia berbicara kepada Anda seperti cara Anda berbicara, apakah Anda bisa terima? Saya pernah ingatkan jemaat di GBC Bola Kota, saya katakan hati-hati dengan ucapan, karena tidak selamanya orang bisa sabar mendengarkan kata-katamu yang menyakitkan. Karena tidak selamanya dia akan diam, suatu saat dia akan berontak, suatu saat dia akan melawan, suatu saat dia akan bersuara tentang sikap dan caramu tentang dia. Oh, 1 tahun dah apa-apa, 2 tahun, setelah 2 tahun lebih, wow, gak tahan lagi. Langsung yang satu berkata, apa maksudmu? Bertahun-tahun aku diam dan engkau terus berbicara, menyakiti aku. Apa maksudmu? Apa maumu? Ngeri. Lalu beberapa orang sampaikan kepada saya, Pak, begini. Saya bilang begini,
Bagus seperti itu supaya belajar bicara. Bagus seperti itu supaya semua belajar bicara. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di sana, apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaanmu? Jadi pengkhotbah berkata, ada ekses, ada akibat dari ucapan-ucapan kita itu mengenai pekerjaan kita sehari-hari. Maka ucapan itu harus dijaga dengan ucapan yang baik dan benar. Katakan amin, Bapak Ibu. Halo, katakan amin. Mungkin ini agak-agak menusuk ini, tapi saya ingin kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikenan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang bijaksana berhati-hati dengan apa yang akan diucapkannya. Sebab ucapan yang salah dan yang negatif akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Namun walaupun terkadang waktu sebelum kita menyampaikan ucapan atau kata-kata itu, kita berpikir bahwa kita akan bangga, kita akan menang, kita akan berbahagia, kita akan memiliki sesuatu yang hebat dalam diri kita, tanpa kita menyadari bahwa memang kita akan mengalami hal-hal yang mengandung kerugian secara moral dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan atau perkataan kita itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, dengan mulut yang sama engkau memuliakan Tuhan, dan dengan mulut itu juga engkau mengutuki Allah. Dengan mulut yang satu ini memuji Tuhan, dengan mulut yang satu ini juga memaki-maki orang. Dengan mulut yang satu ini berdoa kepada Allah, tetapi dengan mulut yang satu ini juga mengutuki orang. Oh, tragis. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana Bapak Ibu bahwa perkataan atau ucapan kita itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita selalu menyakiti hati orang dan memaki-maki orang, dan juga untuk menyakiti hati istri kita, menyakiti hati suami kita, menyakiti hati anak kita, menyakiti hati orang tua kita, lalu kira-kira apakah doa-doa yang kita ucapkan saat-saat kita berdoa dikenan oleh Allah? Jawab aja tidak. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi hubungan dengan sesama. Yang tadinya dia adalah sahabat akrab kita, yang tadinya adalah sahabat yang selalu mendampingi dan menolong kita, tetapi begitu kita salah ngomong, salah bicara, dan kita tidak menyadarinya bahwa apa yang kita ucapkan itu sudah salah, dan kita merasa benar, dan kita adalah merasa bijaksana, lalu orang lain akan tarik diri dari kita dan berkata, nang terperdongan nih bah. Lalu orang lain akan bertanya, Eda, kemarin dengan si Anu kompak, kenapa sekarang nggak pernah lagi ketemu? Udahlah Eda, udah jaga jarak aja. Lalu orang yang usil akan bertanya, kenapa Eda jaga jarak? Iya, udah gitu aja, biasa-biasa aja. Iya ada, namun kan orang pada heran, dulu kan kompaknya luar biasa, kenapa sekarang nggak kompak lagi? Iya. Dia ngomong begini, sakit kali perasaanku. Oh ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang bijaksana akan berhati-hati dengan apa yang diucapkan. Ucapan yang salah dan yang negatif akan merugikan diri sendiri. Perkataan atau ucapan yang salah akan merugikan dan menyakiti perasaan orang lain. Perkataan atau ucapan kita harus menyenangkan Tuhan dan harus menjadi berkat meneguhkan bagi orang lain. Karena setiap kita punya perasaan. Bersama-sama kita katakan, aku punya perasaan. 3-2, ya. Halo, belum semua, berarti ada yang tidak punya perasaan di sini. Ayo bersama-sama kita ucapkan, aku punya perasaan. 3-2, ya. Aku punya perasaan. Ya. Wow. Perasaan itulah yang mempengaruhi
cara hidup manusia. Perasaan itu juga mempengaruhi cara kita bergaul. Kalau perasaan kita sudah disakiti, wow, siapapun itu kita tidak peduli. Suami pun itu tidak peduli, istri pun itu tidak peduli, orang tua pun itu tidak peduli. Kenapa? Kalau sudah perasaan kita sering disakiti. Itu makanya penyanyi itu berkata, sakitnya di sini. Coba tanya yang di samping Anda, kau punya perasaan? Coba dulu tanya. Ini suami istri kalau duduk enak ini. Tanya dulu suamimu, tanya istrimu, kau punya perasaan? Ada ibu-ibu yang sering menangis di rumah. Nangis kenapa? Karena sakit, bukan karena ditampar. Kalau ditampar paling-paling sepertinya, pulangkan saja aku pada ibuku. Paling itu lagunya. Tapi karena kata-katanya menyayat hati, dia hanya diam. Kalau dia bicara kepada suaminya takut ditonjok, lalu diam, hanya bersih-bersihin kuku, udah sampai nipis kukunya itu aja yang dikorek terus-terus sambil pabrik garam mengalir memproduksi. Kenapa? Perasaannya terluka, sakit hati. Pernah sakit hati? Pernah sakit hati? Coba dulu yang duduk suami istri pandang dulu, pandang-pandangan. Saya nggak lihat Anda, saya lihat ke atas saja. Ada yang suami istri lihat dulu. Udah? Oke. Pernahkah disakiti perasaanmu? Pernahkah merasa terluka dengan perkataannya? Pernah. Pernah. Mana lebih mudah mengingat perasaan kita yang dilukai berulang-ulang ketimbang kita pernah ditampar? Halo? Sama ya? Sama kan? Sama sakitnya kan? Sama sakitnya. Nah karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita untuk bisa menjaga perasaan orang yang bersama dengan kita. Coba aku seorang pendeta, aku katakan kepada seorang pekerja, kau kurang ajar kau kurang ajar kau injak-injak kau di depan orang. Kira-kira bisa terima nggak? Mungkin akan berkata, Pandita Rojan Dwi, kan gitu ya. Mohon maaf dulu, kita bicara belak-belakan aja. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus jaga perasaan orang. Sebagaimana kita punya perasaan, orang lain juga punya perasaan. Amin. Kalau kita punya perasaan, orang lain juga punya perasaan. Dan kalau kita meminta orang lain untuk menjaga perasaan kita, kita juga wajib dan harus menjaga perasaan orang lain. Jangan kita ngetol, jaga dong perasaanku. Perasaan orang lain gak dijaga. Memang hanya kita aja rupanya manusia. Hanya kita rupanya yang masih punya perasaan. Orang lain juga masih punya perasaan. Selama dia normal, dia masih punya perasaan yang normal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 12 ayat 35 sampai 37. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Haleluya. Kita akan baca ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Oke, sudah? Matius 12 ayat 35 sampai 37. Bersama 3, 2 ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan. Jangan kita pikir kata-kata kita seluruhnya kata gaul. Iya, jangan karena dengan gaulnya kita bebas berucap, berkata-kata tanpa perangko. Kita harus berkata-kata dalam garis-garis etika. Kita harus berkata-kata dan berucap dalam norma-norma. Dan jangan sampai kita tabrak norma-norma itu. Jika kita nabraknya, kita yang rugi.
Dan bukan hanya diri kita yang rugi, kita merugikan orang lain. Dan bukan hanya orang lain yang kita merugikan, kelompok kita juga akan dirugikan oleh perkataan-perkataan kita. Namun dikatakan tadi di sana, setiap kata-kata yang keluar dikeluarkan dari perbendaharaannya. Manakah itu? Hati. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata-kata yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang di pikiran kita, dan itu adalah wujud kepribadian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau memang pribadi kita adalah pribadi yang baik, maka kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang santun dan yang sopan. Kita akan mampu menjaga diri kita terhadap orang lain, karena kita ingin bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu jika hati baik, maka perkataan kita pun akan baik. Jika hati kita baik, maka pikiran kita pun baik. Jika hati kita baik, maka perbuatan kita pun baik. Namun sebaliknya, jika hati kita kotor, rusak, dan hancur, maka perkataan kita pun perkataan-perkataan yang rusak dan yang hancur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apakah Anda sering mengucapkan kata-kata sembarangan? Ya. Kalau di gereja jarangnya orang ucapkan kata-kata kotor, karena berkata ini rumah Tuhan. Tapi begitu di halaman gereja sudah mulai berkata-kata kotor. Di rumah banyak juga orang yang mengucapkan kata-kata kotor. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, 1000 kali mohon maaf. Ibu-ibu atau bapak-bapak, pernahkah karena rasa kesal seorang istri atau seorang suami berkata kepada istri, atau suaminya berkata begini, butuh lo binatang kok. Pernahkah? Pernah. Pernah? Halo? Sekali lagi pernah? Nah, saya mau tanya, Anda mau ulangi lagi seperti itu? Tidak? Tidak? Atau mau ulangi lagi terus? Kalau diulangi terus artinya Anda, kita dalam beribadah hidup munafik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jaga hubungan kita dengan ucapan dan perkataan kita. Saya tidak bicara masalah perilaku, tapi ini masalah ucapan dan perkataan. Nah, ketika kita memposting, mohon maaf ini postingan lagi. Ketika kita memposting sesuatu, diposting di YouTube, di WA, kira-kira apakah kita sedang mencerminkan kehidupan orang lain apa yang kita upload itu? Atau memang itulah apa yang ada dalam hati kita? Apa yang kita posting itulah cerminan hati kita pada saat itu. Maka Bapak Ibu, jangan curhat di Facebook. Ya, jangan curhat di Facebook. Jangan buat statement-statement yang buruk di Facebook, karena semua orang bisa baca. Terlanjur orang sudah baca, orang akan berkata, aina bohado, kan gitu. Kalau orang udah bertanya aina bohado, halusna aidan nabino tobe, kan itu halusnya itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ulangi sekali lagi, apa yang kita posting dalam postingan itulah kehidupan pribadi yang sesungguhnya. Bagaimana ucapanmu, seperti itulah hatimu. Dan ucapan itu didorong oleh sebuah motivasi. Maka jika motivasimu benar, maka ucapanmu akan benar. Jika motivasimu salah, maka ucapanmu akan salah. Dan jika motivasimu salah, maka tingkah lakumu akan menjadi salah. Sekarang ketika kita mengupload atau membuat sebuah komentar,
Motivasi kita untuk mengomentarinya apa? Apakah untuk memperbaiki? Apakah untuk menjerumuskan? Setiap orang akan bisa menilai arti postingan kita. Saya ulangi, setiap orang akan bisa menilai apa yang kita posting. Hanya kita berkata, Pai Nina Manguluan, itu saja Anda posting, orang sudah tahu, nama satu sian weda, kan gitu. Udah ditanya lagi, apa yang terjadi dengan sian weda? Ditanya, gak tahu. Kenapa? Ya dibuat di postingannya begini. Berkembang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Bagaimana ucapan kita, seperti itulah hati kita. Dalam Amsal 12. Dalam Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Kita baca bersama-sama 3, 2 ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan. Oh ya, perhatikan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang lancang bicara tentang bagaimana seorang yang lancang adalah orang yang suka dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati dan melukai perasaan orang. Lalu orang berkata, lancang kali mulutmu, siapa kau rupanya? Kan gitu. Apa? Siapa yang kau asal? Siapa yang menjadi bikingmu? Siapa andalanmu? Apa dan apa maumu? Lancang kali kau bicara seperti itu. Perhatikan. Tadi ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman yang menikam. Kata-kata itu menyakitkan sekali. Kata-kata yang menyakitkan itu yang mengganggu orang tidur. Gak bisa tidur. Istri berkata kepada suaminya, Bang, tidurlah. Kenapa? Iya, gak bisa aku tidur. Cuma gak dikasih tahu. Kata-katamu tadi sore itu yang menyakitkan. Kalau dibilang bertengkar, palanya itu ku bilang sakit hati kau. Betul lah kau, tapi ke gereja kau. Besok-besok ke gereja lagi tuh. Orang gak bisa tenang bekerja karena selalu terngiang kata-kata orang di telinganya dan berkata, memang kau bodoh kalinya kau. Memang kau suami yang tak bertanggung jawab. Memang kau istri yang tidak tahu berbuat apa-apa. Memang kau bukan kau kian jadi istriku. Gak bisa lagi tidur dia. Lalu si suaminya berkata sama istrinya, Dek, kenapa belum tidur? Gak bisa aku tidur. Lalu dengan wajah yang muram, iya tidurlah, sakit kau nanti deh. Tapi dalam hati istrinya, kau yang bikin aku sakit. Kan itu ya. Kata-kata itu menyakitkan. Coba anak Anda yang remaja itu bilang sama Anda, berkata begini, Mama bego, mama bodoh, mama gak tahu apa-apa. Kira-kira Anda senang lihat anak Anda seperti itu? Enggak. Anda kan bilang begini, dah Tuhan, kenapa jadi kurang ajar anakku ini? Sakit hati kan? Tapi walaupun begitu masih diinginkan untuk kembali berperilaku baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, sampai ke sumsum, terganggu, stres 1 minggu. Maka ibu-ibu, kalau suami dalam kerjaan tidak ada masalah di tempat kerjaan, tetapi istri Anda stres, suami Anda stres, berarti yang bikin itu stres adalah kata-kata Anda. Kalau tidak ada masalah di tempat kerja, coba perhatikan. Bapak Ibu kan bisa tanya detail, kenapa? Bang, terbukalah bang. Kalau kau sakit aku juga menderita bang. Lalu suaminya bilang begini, kau yang semalam itu menyakitkan itu, kau permalukan aku di depan orang.
Sakit kali lah, malu kali aku di depan teman-temanku. Rendah kali perasaanku di situ kau buat aku. Itu yang membuat aku nggak bisa tidur 1 minggu. Lalu istri bilang, maaflah bang ya, maaflah. Pura-pura nangis dia, pura-pura baik, tiba-tiba air mata buaya. 2 bulan kemudian diulangi lagi. Oh, sakitnya luar biasa. Kalau orang hanya diajak main tinju, itu paling 1-2 minggu. Kalau tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu, tidak ada lagi gangguan, dianggap aman. Tapi kata-kata selama itu tidak minta maaf, kata-kata itu akan mengganggu seumur hidup. Saya ulangi, selama kata-kata itu belum dicabut dan belum diminta maaf, maka kata-kata itu akan mengganggu seumur hidup. Dan jangan sepele dengan kata-kata. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup dengan Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19. Oke, kita baca bersama-sama. Sudah Bapak Ibu? Kita baca bersama 3, 2, ya. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang, sekali lagi biar mantap dulu kita ngerti. 3, 2, ya. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Tahu orang yang bocor mulut? Semua para wanita barangkali tahu. Bukan karena ada lubang dari sini. Jadi kalau kita diberitahu rahasia, rahasiaku do dada, suatu ngipaboho tu halak, oleh da posroham. Yakinlah sama aku dah, bisa ku pegang rahasia. Ceritakan rahasianya. Rahasia. Tetapi ini yang berjanji pegang rahasia ini, ketemu dengan temannya sambil jalan karena dikasih makan bakso dia. Sementara yang kasih makan bakso ini kurang senang yang menceritakan rahasianya tadi. Itulah ida, apa masalahmu dengan si itu? Oh, bocor mulutnya lagi. Bahasa Bataknya orang berkata, itulah halak nama ngalap manaruhon barita. Tuhan melarang orang-orang Kristen seperti itu. Tuhan melarang orang-orang percaya seperti itu. Jangan mengumpat. Jangan buka rahasia orang lain karena Anda juga punya rahasia. Jangan buka aib orang lain karena Anda juga punya aib. Kita juga punya aib. Bagaimana ketika seseorang aibnya dibuka dan dia merasakan sakit dan dipermalukan. Suatu saat kalau aib kita pun dibuka, seperti itulah perasaan kita yang sangat menyakitkan sekali. Maka saya sering berkata, jaga mulut, jaga hati, jaga sikap, jaga perilaku. Karena kenapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan siapa pengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang langsung kita nilai. Bapak Ibu atau ibu-ibu sudah langsung bisa mengerti siapa kawanmu. Apakah ini seorang pengumpat? Apakah dia seorang yang lancang mulut? Apakah dia seorang yang suka membuka rahasia orang? Alkitab berkata, janganlah engkau bergaul dengan dia. Kenapa? Supaya dia belajar. Sebab kalau dia tidak dikasih pelajaran, dia tidak akan berubah. Dia akan terus seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus menjaga ucapan dan perkataan kita terhadap siapapun. Walaupun seseorang itu di bawah kelas atau di bawah level ekonomi kita, ekonominya, atau di bawah taraf hidup kita, kehidupannya, kita tetap harus menghargainya. Dan mari jaga rahasia orang lain.
Ada pernah seseorang cerita, si A cerita sama si A, ceritanya bla bla bla. Lalu terbuka. Ini cerita kepada orang lain, kepada beberapa orang. Lalu sampai dan cerita ini ditanyakan kepadaku. Pak Gembala, bagaimana begini-begini? Saya bilang, loh, kok bisa rame? Yang cerita yang pertama siapa dengan siapa? Yang punya rahasia kepada temannya. Lalu bagaimana? Ini yang diceritakan kepada dia itu bercerita kepada beberapa orang. Walah, habis. Lalu saya panggil dia. Saya bilang, kamu gak bisa jaga mulut. Mohon maaf, sudah mama amat. Kamu tidak bisa jaga mulut. Nangis dia. Aku gak tahan, Pak. Aku gak tahan. Bagaimana nih? Saya bilang, rasakan sampai kau mampus. Karena kau yang buka rahasia orang, yang sudah dikatakan rahasia, engkau bocorkan. Ibarat untuk TNI, orang yang buka rahasia itu pengkhianat, itu ditembak mati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kekristenan sebagai orang percaya juga, kita harus menjaga hal apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Apa yang wajar dan apa yang tidak wajar. Karena dengan demikianlah kita akan makin matang dan makin dewasa untuk berpikir. Kita akan makin matang dan makin dewasa untuk bermasyarakat. Kita akan makin matang dan makin dewasa untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, yang akan akhirnya akan menentukan penilaian orang terhadap kita. Apakah kita orang baik ataukah orang jahat? Apakah kita orang yang pantas untuk menjadi sahabat atau akan menjadi musuh? Itu tergantung bagaimana perkataan-perkataan dan sikap-sikap kita setiap hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, tolonglah aku dengan Roh-Mu yang kudus, agar aku bisa menjaga hatiku, sehingga kata-kataku yang sering menyakiti perasaan orang, Tuhan, tidak selalu seperti itu. Aku ingin, Tuhan, untuk memberkati orang dengan kata-kata dan ucapanku, supaya semua orang di sekitarku diberkati, ya Tuhan. Terkadang preman lebih sopan berbicara ketimbang orang yang sering masuk gereja. Preman masih bisa berkata, Bang, mohon maaf ya Bang, mohon maaf ya, aku udah salah. Tapi orang gereja cuek, gak pernah minta maaf. Wow, ini aneh bin ajaib. Ini adalah salah satu masalah. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus meniru apa yang baik dan yang benar. Supaya apa? Supaya Tuhan jangan murka atas ucapan-ucapan kita, dan supaya Tuhan jangan merusak segala pekerjaan tangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan, ajarku mengerti, Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu.
Katakan Bapakku ajaib rancanganmu, Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, katakan Bapakku, Bapakku. Mari kita berdiri bersama-sama. Segala rancangan Tuhan, perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, Engkau sanggup ajar kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, ajar kami mengerti dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Ajar kami Tuhan, mampukan kami mengendalikan mulut kami, mampukan kami menguasai ucapan-ucapan kami, mampukan kami menguasai perkataan-perkataan kami, supaya nama-Mu dimuliakan, supaya nama-Mu ditinggikan, supaya umat-Mu diberkati lewat setiap perkataan-perkataan kami. Haleluya, haleluya. Oh ya haleluya, haleluya. Kuduskanlah hati kami ya Tuhan,
Kuduskanlah hati kami ya Tuhan. Kuduskanlah mulut kami Tuhan. Kuduskanlah pikiran kami, sehingga setiap apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang akan kami ucapkan, semua menjadi berkat, memperbaiki, memperbaharui ya Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Bapa, kami berdoa Tuhan, inilah kami umat-Mu ya Allah. Inilah kami umat-umat tebusan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau kuduskanlah hati kami, Engkau kuduskanlah pikiran kami, Engkau kuduskanlah mulut kami, supaya kami boleh menjaga pikiran kami, menjaga hati kami, menjaga mulut kami, sehingga semuanya seirama seperti apa yang Engkau ajarkan, supaya hidup kami menjadi berkat, kata-kata kami menjadi berkat, dan kehadiran kami dimanapun kami menjadi berkat ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, salibnya, salibnya selama mulia. Saya persilakan untuk duduk dalam suasana menyembah, dan semua undang hamba Tuhan melayani perjamuan kudus untuk mulai maju ke depan. Haleluya. Salibnya, salibnya, Bapa dalam surga, turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini yang akan dibagikan oleh hamba-hamba-Mu kepada umat-Mu, sebagai tanda persekutuan kami dalam kematian dan kebangkitan-Mu, untuk meneguhkan iman kami, menyembuhkan yang sakit, meyakinkan yang ragu-ragu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salibnya, 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 saja memuji Tuhan.
dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi, menunjukkan bahwa kita meninggikan Yesus lebih daripada seluruh keberadaan dan kehidupan kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk penebusan dosa-dosa kita? Amin. Makalah dalam nama Yesus. Peganglah cawan itu kembali dan angkat tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita percaya bahwa anggur dalam cawan yang kita pegang adalah lambang dari darah Kristus yang sudah ditumpahkan, dicurahkan untuk pengampunan dan penebusan dosa-dosa kita? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari angkatlah tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan kami untuk boleh semeja bersama dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Biarlah Tuhan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hidup kami menjadi penyembahan, dan biarlah hidup kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah dan yang besar. Bagimu-lah segala kemuliaan, bagimu segala hormat, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pada waktu Tuhan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Angkat pujian kita. Kami
buat lawatan, terima kasih buat kasih, terima kasih buat urapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dan biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami sudah boleh persembahkan bagi-Mu ya Bapa, semuanya itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang bersyukur buat hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapa yang diberkatilah hamba-Mu dari mulai telapak kaki sampai ujung rambutnya Tuhan Allah yang berkuasa. Pengurapan demi pengurapan Tuhan boleh nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu boleh memberitakan firman Tuhan, maka di sana kemenangan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah dimanapun hamba-Mu boleh melayani keluarganya, anak dan istrinya, rumah dan seisi rumahnya. Tuhanlah yang memberkati. Bahkan Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu sebagai kepala sidang kami di kedua wadah ini Tuhan Yesus. Tuhan Bapa, tambah-tambahkanlah firman, tambah-tambahkanlah urapan kuasa-Mu boleh mengalir dalam hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, yang bersyukur
Tuhan dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Pulanglah, bawa dan terimalah anugerah besar dari Allah Bapa di surga, pencipta langit bumi dan segala isinya, serta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan penyertaan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan firman-Nya.